Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Susan. Hari ini Kak Susan senang karena Kak Susan bisa menjumpai adik-adik semuanya. Adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya masih online, jangan bosan-bosan untuk mengikuti small ya. Karena kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita bersyukur juga karena Tuhan sudah sangat baik buat kita semua, buat Kak Susan dan buat adik-adik semuanya. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Ya, hampir semuanya nih sayang sama Tuhan Yesus. Mungkin yang belum ngacung masih bingung ya atau masih baru bergabung. Gak apa-apa adik-adik, kita hari ini mau bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, I Love You Jesus. Kita nyanyi sama-sama dengan bersukacita ya. Bersukacita hari ini? Ya, kita semua bersukacita karena Tuhan sudah sangat baik buat kita semua. Kita sayang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sangat dalam dari dalam hati kita. Adik-adik, sebelum kita nyanyi lagi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu ini. Tolong kami Tuhan, kami ingin memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Susan mau nanya nih, kalau kalian dipanggil namanya entah itu di sekolah atau di rumah, apa sih yang kalian lakukan? Nyaut ya, iya ngejawab ya. Ya mama, atau di sekolah kalian bisa bilang ya miss gitu ya. Nah hari ini Kak Susan mau ajak kalian nyanyi satu lagu, dengar dia panggil nama saya. Lagunya pasti kalian udah sering dengar dan sering nyanyi ya. Kita mau menyanyi dengan sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil
Kalau dipanggil harus jawab, jangan diem aja. Kita nyanyi yuk sekali lagi. Dan yang semangat ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan, ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Ku taruh di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dan sikap kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan Kak Evelyn. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, kita sekarang sudah berada di kelas sekolah minggu. Oh iya, bukan. Ini ruangan kelas, tapi bukan kelas sekolah minggu seperti biasa di Penabur. Walaupun masih secara online, Kak Evelyn senang sekali ada di kelas 1, 2, dan 3 tetap semangat dan sukacita mengikuti sekolah minggu kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita dulu, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita bersama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kami, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan dengan baik dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan juga tolong pimpin kakak yang akan bercerita. Biarlah apa yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik,
Biasanya nih kalau di kelas ada satu orang yang ditunjuk untuk mengatur kelas supaya dapat berjalan dengan baik. Ada yang tahu siapa itu? Ya, betul, dia adalah ketua kelas. Ketua kelas ini biasanya adik-adik, nah ini ketua kelasnya nih, ini gurunya. Nah, biasanya adik-adik kalau ketua kelas itu dia mengajukan diri apa dipilih? Betul, dia akan dipilih dari sekian banyaknya murid-murid, dia dipilih untuk memimpin kelas ini. Jadi kalau misalnya kelasnya tidak teratur ya, tidak baik, yang dicari siapa? Ketua kelasnya. Kalau misalnya ada anak yang bandel nih, suka ini ya, dan berantem di dalam kelas. Ya, dia akan ditanya oleh gurunya. Nah, tanggung jawabnya besar ya adik-adik ya sebagai ketua kelas. Nah, kalau misalnya ketua kelas ini nih, suatu hari dia harus pindah keluar kota. Berarti udah gak ada ketua kelas nih. Jadi harus apa adik-adik? Mencari penggantinya, betul, supaya kelas itu tetap teratur, tetap berjalan dengan baik. Nah, sama seperti di dalam Alkitab juga adik-adik. Nah, ada seorang, Kak Evelyn mau tanya nih, ada seorang murid Tuhan Yesus yang dia mengkhianati Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ada yang tahu siapa namanya? Kak Evelyn dengar ada kelas 1 tuh yang menjawab. Kelas 2, kelas 3 juga ada yang jawab. Betul, dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus di kayu salib, mati di kayu salib. Nah, walaupun seperti itu, Yudas juga menyesal dan dia juga akhirnya meninggal. Nah, ketika itu ada murid Tuhan Yesus tadinya ber-12, tapi ketika Yudas Iskariot mati, jadi murid Tuhan Yesus tinggal berapa? Tinggal 11. Nah, saat itu adik-adik Petrus ketika berkumpul bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain, oh iya, kita sekarang tinggal ber-11. Yudas Iskariot sudah tidak bersama dengan kita. Nah, kita juga ingin mencari satu orang lagi nih, supaya kita tetap ber-12 mewakili suku Israel, yaitu 12 orang. Nah, akhirnya mereka berkumpul di dalam satu rumah, adik-adik ya. Mereka bertanya-tanya, siapa ya yang kira-kira cocok untuk menggantikan Yudas nih sebagai murid Tuhan Yesus, mewartakan firman Tuhan. Akhirnya mereka, apa adik-adik? Ya, bertanya kepada Tuhan, mereka berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biar dari 11 ini, ada satu orang lagi supaya menjadi 12 lagi sebagai suku Israel. Mereka berdoa, memohon pimpinan Tuhan, biarlah apa yang nanti dipilih seturut dengan kehendak Tuhan saja. Nah, saat itu adik-adik, mereka ada 2 nama nih, ada 2 orang yang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus melayani. Dia adalah Yusuf, yang disebut juga Barsabas, dan juga satu lagi namanya Matias. Kedua orang ini adik-adik, mereka orang yang tekun, mereka orang murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Nah, di antara 2 ini mereka bingung, siapa ya yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Nah, mereka bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Nah, seperti biasa adik-adik, menurut tradisi pada zaman itu, kalau memilih seseorang ya pemimpin ataupun memilih seseorang untuk menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, mereka membuang undi. Dia jadi ada 2, nanti akan dipilih salah satunya dan nanti yang keluar adalah yang akan menggantikan Yudas. Nah, sambil berdoa mereka membuang undi dan ternyata adik-adik, yang terpilih adalah Matias. Atas perkenanan Tuhan, Matias dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Nah, Matias ini adik-adik, senang sekali ya dia. Aku dipilih nih menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi 12 murid Tuhan Yesus yang dapat mewartakan kasih Tuhan kemanapun berada. Walaupun seperti itu adik-adik, kalau kita dipilih, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya dengan baik. Nah, sama seperti Matias ini adik-adik, kita juga semua dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Senang nggak adik-adik? Senang. Tuh, ada yang senang. Kelas 2, kelas 3, senang semua. Ada yang nggak senang, kenapa? Iya Kak, kan kalau jadi murid Tuhan Yesus itu kan berarti harus berlaku baik terus, Kak. Aku nggak boleh bikin nakal, nggak boleh bikin salah. Ya, tapi kalau kita mau usaha dengan baik, Tuhan akan menolong kita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Nah,
selain itu, apa adik-adik? Kita kan sudah dipilih sebagai murid Tuhan Yesus. Apa sih wujud kita sebagai rasa syukur kita karena kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid Tuhan? Ya, bersyukur atas anugerah Tuhan dengan betul nih belajar apa? Bertanggung jawab sebagai murid Tuhan Yesus. Susah Kak, ntar mau gimana caranya? Oh, tidak harus seperti tadi tuh. Wah, kita harus keliling-keliling nih menceritakan tentang kasih Tuhan. Kita dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana sekalipun. Seperti apa nih? Misalnya, nih ya kita mau berdoa, mau mendoakan untuk yang sakit, baik teman-teman kita ataupun papa dan mama yang mungkin sedang sakit, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi adik-adik? Ya, ketika ada teman yang kesusahan, kita mau menolong, membantu teman kita itu. Misalnya ada yang dimusuhin juga, kita nggak ikut-ikutan musuhin, tapi kita mau mengasihi orang ini. Nah, apalagi adik-adik? Kita mau hidup rukun, mengasihi sesama kita, biarlah orang juga dapat merasakan kasih Tuhan melalui diri kita, melalui diri Kak Evelyn, melalui diri adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, ini anak-anak Tuhan yang baik, nih murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui kita. Nah, adik-adik tetap ingat, kita mau mewartakan, menceritakan kasih Tuhan dengan menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Tuhan akan menolong kita dalam melakukannya. Ya, adik-adik, selamat mewartakan kasih Tuhan dan menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong kami agar dapat mewartakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16a yang berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Adik-adik, tiba saja kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat kalian kumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa memasukkan ke dalam amplop persembahan yang nantinya bisa dititipkan kepada mama papa yang sedang bekerja di gedung gereja, atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja berikut ini. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan.
adik-adik, mari kita bawa ke dalam doa persembahan dan dilanjutkan dengan doa penutup, lalu diiringi lagu Bapa terima kasih. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi sesama. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau mau menyertai aktivitas kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.